Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka pada saat ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada para dosen penguji yang sudah memberikan waktunya dan mengizinkan saya untuk dapat menjalankan sidang skripsi di hari ini. Perkenalkan, nama saya Alvan Julio Maharibe, NIM 1604309. Adapun skripsi yang akan saya presentasikan di hari ini dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Entitas Aquaculture berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69 pada CV Berkat Jaya Samudra. Langsung saja, latar belakang masalah. Entitas aquaculture merupakan entitas yang bergerak dalam bidang usaha, pemeliharaan, dan penangkaran hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen utama. Kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain budidaya ikan, udang, tiram, dan budidaya rumput laut. Entitas aquaculture memiliki karakteristik yang berbeda dengan entitas dagang, manufaktur, maupun jasa. Perbedaan tersebut terletak pada adanya kepemilikan aset biologis. CV Berkat Jaya Samudra merupakan salah satu entitas aquaculture yang ada di Sulawesi Utara, yang berkantor di Mapanget, dengan kegiatan usaha budidaya ikan air tawar. Entitas ini memiliki aset berupa makhluk hidup, yaitu ikan mujair. Aset ini disebut sebagai aset biologis karena memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69 tentang aset biologis yang terdiri atas hewan dan atau tumbuhan hidup. Dengan adanya kepemilikan terhadap aset biologis, maka entitas wajib untuk memperhatikan perlakuan akuntansi dari aset tersebut, mengingat hasil dari informasi tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan guna pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Perlakuan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI dan mulai berlaku per 1 Januari 2018. Perlakuan akuntansi aset biologis ini meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Dari studi pendahuluan yang dilakukan pada CV Berkat Jaya Samudra, ditemukan bahwa penerapan akuntansi atas aset biologis dilaksanakan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Padahal, operasional dari entitas ini sudah berjalan lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 bulan. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan CV Berkat Jaya Samudra ditinjau dari durasi penerapan perlakuan akuntansi aset biologis yang dimiliki oleh entitas. Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diangkat, apakah perlakuan akuntansi aset biologis CV Berkat Jaya Samudra telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69? Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi aset biologis CV Berkat Jaya Samudra dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu untuk memberikan edukasi kepada peneliti, memberikan edukasi dan rekomendasi kepada entitas, serta memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi aset biologis berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69. Berikut ini adalah landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini. Dan ini merupakan penelitian terdahulu yang saya gunakan. Nah, penelitian ini memiliki topik yang sama dengan penelitian terdahulu, yaitu akuntansi aset biologis yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi yang digunakan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan pembahasan jenis aset biologis entitas aquaculture yang dimiliki oleh CV Berkat Jaya Samudra, yaitu berupa ikan. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tempat penelitian terletak pada CV Berkat Jaya Samudra dengan estimasi waktu penelitian selama 6 bulan terhitung sejak Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Subjek penelitian ini yaitu Staff Accounting CV Berkat Jaya Samudra. Adapun data yang saya gunakan yaitu data primer dan data sekunder.
dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berikut ini dapat dilihat kerangka penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada staf accounting CV Berkah Jasa Samudra, sehingga menghasilkan data berupa perlakuan akuntansi terhadap aset biologis beserta laporan keuangan entitas. Data tersebut merupakan data reduksi yang dianalisis selama proses wawancara dan pasca wawancara terkait perlakuan akuntansi aset biologis pada CV Berkah Jasa Samudra. Selanjutnya, data reduksi tersebut dianalisis dengan memasukkan teori konvensional, yaitu berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 69 tentang aset biologis. Hasil data atau hasil analisis data tersebut berupa laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK nomor 69 yang disebut dengan data penyajian. Tahap selanjutnya yaitu melakukan suatu penarikan kesimpulan yang disertai dengan bukti-bukti konkret. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Gambaran umum. CV Berkah Jasa Samudra atau biasa dikenal dengan BJS merupakan salah satu entitas aquaculture yang bergerak dalam bidang budidaya, pembenihan, dan pembesaran ikan mujair yang ada di Sulawesi Utara. Awalnya entitas ini merupakan usaha perseorangan dari Bapak Irwan Hartiono yang mulai beroperasi sejak tahun 2007. Lalu kemudian berganti bentuk usaha menjadi UD Sinta Prima yang kemudian pada tahun 2018 secara resmi beralih menjadi CV Berkah Jasa Samudra berdasarkan Akta Pendirian nomor 106 tanggal 18 Desember 2018. Operasional dari CV Berkah Jasa Samudra ini diklasifikasikan ke dalam 3 divisi, yaitu supporting, budidaya, dan pakan. Untuk divisi supporting ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan administrasi dan keuangan yang beralamat di Gria Paniki Indah. Divisi budidaya berfungsi sebagai pusat perbenihan dan pembesaran ikan yang terdiri dari unit hatchery Matungkas dan Tundano serta unit KJA Telat dan Lumembet. Sedangkan untuk divisi pakan berfungsi sebagai pusat penyediaan dan penyimpanan pakan yang terdiri dari unit Telap dan Warokapas. Tujuan utama entitas ini yaitu menghasilkan produk agriculture atau aquaculture berupa ikan konsumsi dengan fokus pemasaran di daerah Papua, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Nah, dapat digambarkan seperti ini proses produksi atau proses budidaya dari ikan mujair yang dilakukan oleh CV Berkah Jasa Samudra, yang dilakukan melalui 2 proses, yaitu melalui proses pembenihan dan proses pembesaran. Adapun perlakuan akuntansi aset biologis CV Berkah Jasa Samudra belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 69, dikarenakan terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan perlakuan akuntansi atas aset biologis terkait dengan pengakuan adalah induk ikan diakui sebagai aset lancar berupa persediaan, padahal masa manfaat atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan definisi dari aset lancar yaitu memiliki masa manfaat kurang lebih 1 tahun. Artinya entitas kurang tepat dalam melakukan klasifikasi atas aset biologis yang dimiliki. Seharusnya berdasarkan masa manfaatnya yang lebih dari 1 tahun, dalam hal ini 1,3 tahun, induk ikan diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tidak lancar. Perbedaan selanjutnya adalah dalam pengukuran pada periode pelaporan selanjutnya. CV Berkah Jasa Samudra mengakui aset biologisnya sebesar nilai tercatat atau harga perolehan, sehingga perusahaan tidak mengakui adanya keuntungan atau kerugian atas aset biologis pada periode berjalan. Sedangkan menurut PSAK 69 diakui sebesar nilai wajar dengan biaya untuk menjual, dan keuntungan atau kerugiannya diakui dalam laporan keuangan berupa laporan laba rugi tahun berjalan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun rekomendasi CV Berkah Jasa Samudra harus menggunakan akumulasi penyusutan atau harus mengakui adanya akumulasi penyusutan dalam pengukuran nilai dari induk ikan, dikarenakan induk ikan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digolongkan ke dalam kelompok aset tidak lancar. Entitas juga harus mengakui adanya selisih antara harga perolehan dengan nilai wajar dalam pengukuran aset biologis hasil peranakan sendiri. Kemudian apabila terjadi kematian aset biologis, perusahaan juga harus mengakui adanya kerugian atas aset biologis tersebut. Perlakuan akuntansi atas aset biologis yang dimiliki oleh CV Berkah Jasa Samudra haruslah didasarkan sepenuhnya pada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 69 agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi andal dan relevan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Demikian hasil presentasi dalam sidang skripsi pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat
beberapa kekurangan dalam penjelasan saya. Dan selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom.